Shalom saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Memasuki hari ke-17 dalam perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Bersyukur saya Diana Wati diberikan kesempatan untuk membagikan kisah hidup saya. Saya terlahir dari keluarga yang masih memeluk kepercayaan Konghucu. Ketika kakak saya laki-laki dan saya anak terkecil, satu-satunya perempuan. Terjadinya perubahan dalam kehidupan keluarga saya adalah ketika kakak saya yang pertama mengenal Tuhan. Beliau akhirnya mengajak kedua kakak saya yang lain untuk ke gereja dan mengenal Tuhan. Begitupun ketika papa dan mama saya mengenal Tuhan, dan kemudian saya ikuti baptis anak. Walaupun usiaan waktu itu saya sudah 12 tahun. Tetapi kehidupan rohani saya tidak ada perubahan. Tiap minggu seperti biasa saya ke gereja, dan bila ada teman yang mengajak sekolah minggu saya ikut. Sampai ketika menginjak dewasa, saya mengikuti kelas katekisasi dan baptisiti. Ya, menurut saya seperti tradisi aja. Setelah baptis anak kan pasti berlanjut dengan baptisiti. Dan walaupun saya ikut kegiatan gereja, tetapi pengenalan akan Tuhan sangat dangkal. Hingga pada suatu kesempatan retret pemuda, saya merasakan perjumpaan pertama dengan Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, karena tidak ada yang membimbing dan mengarahkan kerohanian saya. Di samping saya pun adalah anak yang tertutup dan tidak mudah untuk bercerita dan bertanya kepada hamba Tuhan, teman gereja ataupun keluarga. Jadi saya mengalami jatuh bangun di dalam iman saya kepada Tuhan. Sampai pada suatu masa di mana saya mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan dengan cara lain. Bermula ketika tahun 1985, saya mengalami kecelakaan, jatuh ke tebing jurang. Ketika perjalanan pulang ke Surabaya dari Semarang, mengendarai mobil box yang terbuka belakangnya. Kebetulan menengok keponakan saya yang baru lahir. Saya dan teman saya selamat, tidak ada luka sedikit pun. Walaupun kami harus bersusah payah naik ke atas, ditolong oleh warga sekitar lokasi kejadian. Pada tahun 1988 saya juga operasi tumor. Itu pun Tuhan tolong sampai operasinya berhasil. Saya pun mengalami kecelakaan kecil seperti jatuh, kemudian tangan saya tulang rawannya robek, kena pecahan botol sampai pegangan tangan saya harus dijahit. Kemudian di depan rumah saya pun pernah ditabrak sepeda motor ketika menyeberang. Pada tahun 2011, tepatnya bulan Oktober, saya juga mengalami kecelakaan jatuh dari lantai 2 rumah saya, dan saya sempat koma selama 3 hari. Kemudian 2 tahun kemudian, pas juga di bulan Oktober, saya juga harus masuk rumah sakit karena ada komplikasi di dalam perut saya yang harus dioperasi. Karena menurut dokter waktu itu membahayakan jika saya tidak dioperasi.
karena infeksinya akan menyebar ke seluruh badan. Walaupun saya merasa seringnya kejadian itu karena keteledoran dan kelalaian saya juga, tetapi saya bersyukur karena dengan kejadian-kejadian itu memperbaharui perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya makin mengenal Tuhan. Saya makin cinta pada Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala kelemahan dan kekurangan saya, baik dalam pelayanan saya pada Tuhan dan pelayanan saya pada keluarga, saya mau tetap setia pada Tuhan yang sudah memberi saya kesempatan dan kehidupan. Bahkan Tuhan bukan hanya memberi kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Saya mengakhiri cerita saya dengan ayat Alkitab yang diberikan ketika saya baptisiti, yaitu dari Roma 12 ayat 11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, ini aku. Bentuk aku dalam segala kekurangan dan kelemahanku. Dalam tiap perjumpaan denganmu, biarlah selalu mengajarkan dan mengingatkan aku, dan kembali menyadari bahwa Engkau telah mati bagi aku, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kehidupan yang Engkau beri. Dan ajar aku bersyukur karena Engkau telah memilih aku menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.